Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali di pagi hari ini kita semua menikmati berkat Tuhan. Kita semua merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang membuat saudara dan saya bersuka cita dan mengucap syukur. Karena hari demi hari Dia menuntun kita sampai pada pagi hari ini. Saya percaya ibu bapak semua sedang mempersiapkan diri untuk melangkah dan berkarya bahkan beraktivitas. Saya mengajak kita mengambil waktu sejenak menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami berterima kasih atas segala anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau memberi diri kami disirami dengan firman-Mu. Karena itu karuniakan kami Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dan sehingga kami memahami firman-Mu dan kami membawa firman-Mu, kami berlakukan firman-Mu dalam setiap langkah dan karya kerja kami dimanapun kami berada. Kami mau serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan 16, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, yang lebih berharga untuk dibicarakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keterangan dari bacaan ini mau menggambarkan kepada kita pada posisi mana Paulus ketika dia menulis suratnya kepada rekan sekerjanya, yaitu Timotius. Itu menunjukkan Timotius, Paulus yang berada di penjara. Dia tidak pernah merasa kesendirian. Dia tidak merasa bahwa akibat dari pelayanan itu dia harus menerima penderitaan. Tetapi Paulus menerima semua penderitaan itu sebagai seorang penginjil dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan dia tahu itu semua, tapi dia bersuka cita. Terlebih lagi ada sebuah keluarga yang mau memperhatikan dia, yang mau peduli dengan keadaan Paulus. Bahkan Paulus mengatakan ia tidak malu untuk mengunjungi aku dalam penjara. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sudah Paulus taburkan, Paulus pun pada akhirnya menuainya dengan sukacita. Karena Paulus bisa melihat bagaimana kedekatannya dengan keluarga Onesiforus tadi. Mereka memperhatikan, mereka melihat keadaan Rasul Paulus. Dan mereka tidak pernah rasa malu datang berkunjung dan melihat keadaan Paulus. Nah, saudara-saudara, itu yang mau dikatakan Paulus kepada Timotius sebagai rekan sekerja. Bahwa janganlah kita merasa malu ketika kita di penjara hanya karena memberitakan Injil. Janganlah kita malu merasa ketika kita berada dalam tekanan hanya karena memberitakan Yesus Kristus. Mari kita semua juga belajar dari semua tokoh-tokoh, semua pekabar-pekabar Injil yang sudah memberi hidupnya dan tidak pernah merasa malu ketika mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Di tengah-tengah tantangan hidup sekarang ini, kita pun juga diajak untuk jangan sekali-kali malu untuk mengatakan bahwa kita semua adalah pengikut Kristus. Dan kita ada di tengah-tengah orang yang mungkin berbeda. Tapi bukan berarti kita kemudian menutup diri. Mari kita juga bisa menyatakan kehadiran Kristus melalui kata dan perbuatan kita yang penuh keramah tamahan dan membuat orang juga merasakan kehadiran ibu bapak, saudara-saudara dan saya bisa dinikmati orang lain. Ingat, Yesus pernah berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Selamat berkarya, tetaplah garam yang selalu menggarami dunia dan terang yang selalu menerangi dunia, sehingga semua orang ketika kita ada menikmati kenyamanan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kembali kepadamu Bapa atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat sejahtera di DKI Jakarta.
Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Vin Siregar Pikau 5, dan keluarga Bapak Sin Steberis. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Weni Poniran dan Bapak Yoga Sutardi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan Yesus memberkati sektor pelayanan 5. Kami mau berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonardo Nanlohi, Bapak Franz Tumbol, Ibu Rosmina Sembiring, dan Ibu Sahanaya. Tuhan berkati akan pribadi-pribadi yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Pagi ini kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris Rocky. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami ini, baik di dalam karya kerja mereka, baik di dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati majelis sinode selaku pimpinan berserta unsur di dalamnya, baik karya kerja mereka, pelayanan mereka, juga Tuhan memberkati keluarga mereka. Inilah doa kami di pagi hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.